Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Priyatna, nomor induk mahasiswa 171420 158. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang mengenai dalam mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Di mana di sini saya akan menjelaskan yang pertama, gambaran umum dasar dan prinsip pengawasan. Yang kedua, 6 prinsip dan metode dasar dalam pengawasan bank. Dan yang ketiga, pengawasan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudent banking supervision. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu jelaskan gambaran umum dasar dan prinsip pengawasan. Di sini ada pemerintah. Pemerintah mempunyai wewenang dalam kepentingan, tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada lokasi, di mana lokasi di sini ada bank sentral atau lembaga independen. Selanjutnya ada otoritas pengawasan bank. Dan selanjutnya juga ada sistem perbankan, di mana sistem perbankan ini menjadikan bank-bank yang aman dan sehat. Menjadikan bank-bank yang aman dan sehat ada 3 poin, yaitu yang pertama, perlindungan dan keputusan nasabah bank. Yang kedua, kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan sehat. Dan yang ketiga, meminimalkan resiko krisis perbankan. Itulah penjelasan tentang gambaran umum dasar dan prinsip pengawasan. Selanjutnya yang kedua, yaitu menjelaskan tentang 6 jalur prinsip dan metode dasar dalam pengawasan perbankan. Di sini 6 jalurnya tersebut, yang pertama ada pengaturan atau regulasi. Dan yang kedua, pengawasan tidak langsung atau off-site supervision. Yang ketiga, pengawasan langsung, bisa disebut juga pemeriksaan atau on-site supervision. Yang keempat, kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Yang kelima, tindak remedial atau penerapan sanksi. Dan yang keenam, kerjasama dengan otoritas pengawasan bank dengan negara lain. Itulah 6 jalur prinsip dan metode dasar dalam pengawasan perbankan. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu akan menjelaskan tentang pengawasan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudent banking supervision. Istilah prudent yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank mulai dikenal pada tahun 1980-an. Kata prudent secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana. Namun dalam dunia perbankan istilah ini digunakan untuk asas kehati-hatian, maka di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian. Jadi prudent di sini merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat merugikan. Tujuan lebih luasnya adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Selanjutnya ada dasar pertimbangan prudent banking supervision. Ada 2 asas dalam dasar pertimbangan prudent banking supervision. Yang pertama ada asas perbankan yang sehat, dan yang kedua ada asas perkreditan yang sehat. Selanjutnya ada faktor penyebab krisis. Ada 2 faktor yang menyebabkan krisis perbankan di berbagai negara, yaitu yang pertama kualitas manajemen yang buruk, dan yang kedua pengawasan yang kurang efektif. Dimana di sini ada manajemen yang buruk ditandai dengan adanya kebijakan yang memperbolehkan bank menanamkan dananya dalam aset yang rendah kualitasnya. Yang kedua, mengambil risiko berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kemerosotan kualitas aset dan posisi risikonya serta tidak bisa mengatasinya. Yang ketiga, ada kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Dan yang keempat, penilaian aset tidak realistis. Dan yang terakhir, yang kelima, termasuk dalam melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan serta tidak transparansi. Selanjutnya ada karakter regulasi dan supervisi prudensial. Di sini ada 9 karakter regulasi dan supervisi prudensial. Yang pertama ada bertitik tolak dari sikap waspada dan hati-hati. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang proaktif dan antisipatif. Yang ketiga, menggunakan prinsip bahwa baik buruknya bank merupakan tanggung jawab manajemen bank. Yang keempat, dari segi kinerja operasional, pengawasan bank memberikan bobot yang besar terhadap kecukupan modal bank dalam memikul risiko kerugian yang mungkin timbul. Yang kelima ada dari segi informasi tentang kondisi, kinerja, dan disiplin. Pasar bank wajib memberikan informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan layak dipercaya kepada pengawasan bank dan publik umumnya. Yang keenam, dari segi pembatasan risiko, pengawasan bank memberikan perhatian besar terhadap konsentrasi pemberian pembiayaan perorangan, grup, dan kepada pihak terkait
dengan menetapkan batas maksimal pemberian pembiayaan atau legal lending limit dalam kurung 3L, bisa disebut 3L. Yang ketujuh dari segi etika bisnis. Dari yang kedelapan dari segi tanggung jawab, dan yang kesembilan yang terakhir pengawasan bank harus dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak bank tersebut mengajukan permohonan untuk mendirikan bank agar dapat dipastikan bahwa hanya bank yang dikelola secara profesional, secara finansial yang masuk ke dalam sistem perbankan. Dengan konsep ini, otoritas pengawasan bank berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian risiko atas kegiatan yang dilakukan bank dan menjaga keamanan serta kestabilan sistem perbankan. Selanjutnya ada sasaran dari prudential regulation. Yang pertama, menetapkan kebijakan bahwa hanya bank yang viable secara finansial yang diizinkan untuk beroperasi. Yang kedua, mengendalikan pemilik dan manajemen bank agar tidak mengambil risiko yang berlebihan. Yang ketiga, menetapkan ketentuan dan pedoman bagi pelaksanaan akuntansi yang memadai. Yang keempat, menerapkan dasar dan kewenangan pihak pengawasan bank dalam melakukan tindakan korektif dan dalam membatasi aktivitas bank yang lemah atau tidak sehat. Selanjutnya ada cakupan substansi prudential regulation. Di sini ada 8 cakupannya. Yang pertama, kebijakan bagi pendiri bank baru. Yang kedua, proses perizinan yang harus dapat memastikan bahwa bank yang didirikan itu memiliki pemegang saham yang memenuhi syarat. Yang ketiga ada capital adequacy ratio atau CAR. Yang keempat ada pembatasan pengambilan risiko yang berlebihan oleh bank dilakukan dengan merentang kendali dan kendala bagi konsentrasi pemberian pembiayaan. Yang kelima ada prudential regulation atas likuiditas. Yang keenam, penerapan pedoman dan perlakuan akuntansi bagi bank. Yang ketujuh, penetapan kewenangan untuk memberikan kewajiban tambahan kepada auditor eksternal. Dan yang terakhir, penetapan kewenangan kepada otoritas pengawasan bank untuk menerapkan serangkaian tindakan korektif atau hukuman kepada bank yang menyimpang atau melanggar ketentuan undang-undang, prudential regulation, atau persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Oke, itulah yang bisa saya dapat jelaskan tentang 3 dalam mengenai mata kuliah sistem pengawasan perbankan syariah, di mana yang pertama ada gambaran umum, dasar dan prinsip pengawasan, yang kedua 6 jalur, prinsip dan metode dasar dalam pengawasan perbankan, dan yang ketiga pengawasan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudent banking supervision. Baiklah, akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.